Oke. Baik, kuliah terakhir adalah sampai soal-soal ini sudah dibahas semua ya. Sekarang kita akan lanjut ke ringan ini, turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ini ringannya. Oke, kita ikuti aja slide-nya. Turunan tingkat tinggi adalah fungsi yang diperoleh dengan melakukan proses turunan beberapa kali. Jadi turunan pertamanya diturunkan lagi jadi turunan 2, turunan 2 turunkan lagi turunan 3. Itu pokoknya mulai turunan 2 dan selanjutnya dinamakan turunan tingkat tinggi. Nah, kenapa dibahas turunan tingkat tinggi? Karena nanti kita memerlukannya. Kalau di kuliah ini itu nanti untuk menentukan kecekungan sebuah grafik, kalau kita mau menggambar grafiknya, perhitungan percepatan benda yang bergerak, masalah dalam rangkaian listrik, dan lain-lain. Ini ada contoh, tapi saya nggak akan buka. Ini contohnya untuk stay elektro. Jadi kalau ngajar elektro saya buka. Atau stay. Nah, coba kita lihat pengertian turunan kedua dan selanjutnya. Coba kita lihat dulu kalau turunan pertama f aksen x itu definisinya kan limit h mendekati 0. Tulisan jadi rada bagus hari ini. F x min salah tuh. Tulisan bagus tapi salah. Fx tambah h min fx dibagi h gitu ya. Turunan pertama. Kalau turunan pertama ini hasilnya fungsi baru ya. Contohnya x pangkat 3, turunan pertamanya pakai rumus diperoleh 3x kuadrat, dia fungsi. Nah, fungsi turunan pertama ini bisa diturunkan lagi, polanya mengikuti definisi ini. Jadi ini turunan kedua, notasinya f double aksen. Nah, di sini fungsinya yang diturunkan bukan f tapi f aksen. Tapi polanya sama aja kayak gini ya. Kayak itu turunan kedua. Sebentar, saya hapus dulu ini. Kemudian notasi-notasinya turunan kedua. Bisa pakai double aksen, bisa pakai gini, bisa pakai D2F dx kuadrat gitu ya. Kenapa gini ya? Jangan tanya saya, ini nggak tahu siapa yang mulai membuat. Mungkin si Leibniz itu ya, Leibniz kan yang memunculkan dy dx. Pokoknya kita ikuti notasinya perjanjian seperti ini. Nanti turunan kedua ini hasilnya bisa diturunkan lagi dengan rumus seperti ini. Ya turunan kedua kalau diturunkan lagi jadi turunan 3. Di sininya turunan 2 ya. Menjadi turunan 3 hasilnya. Notasinya seperti ini. Nah, mulai turunan keempat, kita nggak nulisnya F aksen, 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 aksen 4 kali. Tapi biasanya pakai angka aja, tapi ditulis dalam kurung bulat. Supaya kalau turunan 11 gitu, nggak usah aksen, 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 aksen nulis. Nanti ngeceknya juga susah kalau kekurangan atau kelebihan. Jadi pakai angka. Tahu notasinya seperti ini. Nah, di turunan tingkat tinggi nggak terlalu banyak yang aneh. Kita lihat aja contohnya. Saya buka aja ini karena mudah. Oke. Nah, contoh yang pertama coba kita lihat. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan posisi tiap saat ini. Jadi bergeraknya satu dimensi aja ya. Jangan dibayangkan dia bergerak di bidang, enggak. Jadi kalau ini sumbu X, ya dia bergeraknya di sumbu X aja, mungkin ke kanan, mungkin ke kiri gitu ya. Ya. Di sumbu X saja. Kapan kecepatannya 0? Ya kita rumuskan dulu. Gitu ya. Kita rumuskan dulu. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah turunan dari posisi. Hingga kita hitungnya kecepatan adalah S aksen. Ini diturunkan, kita udah boleh pakai rumus-rumus kemarin. Nah, langsung pakai rumus aja turunannya masing-masing.
Ini saya faktorkan. Kemudian sebenarnya udah selesai sampai sini. Coba. Kapan kecepatannya positif? Kalau kecepatan positif ya kita harus menentukan kapan V ini positif. Jadi kita faktorkan ini supaya melihat tanda dari kecepatan ini. Kecepatan kenapa ini? Oh, saya ngitung dulu kapan dia 0 ya. Untuk menentukan kapan dia positifnya. Ini 0, berarti yang ini 0. Saya faktorkan ini dapat T1-nya 2 dan T2-nya 6. Jadi dengan menggambarkan tanda dari ini, sebenarnya tanda dari ini ya, ada angka 3-nya. Cuma ya ini nggak mempengaruhi tanda lagi, yang menentukan tanda yang ini. Yang udah difaktorkan. Suku yang ini. Oke, tandanya diperiksa. Kalau dia, oh ya ini kenapa saya mulainya dari 0, kenapa yang di kiri 0 nggak diperiksa? Karena ini asumsinya mulai bergerak waktu T-nya 0. T-nya zaman lampau nggak diamati. Nah, di antara 0,2 masukkan aja T-nya 1, masukkan T-nya sama dengan 1, ke sini boleh, gitu ya, ke faktor ini. T-nya 1 akan diperoleh positif. Antara 26 masukkan aja T-nya berapa? 3 gitu, masukkan ke sini akan diperoleh negatif. Dan kalau lebih besar 6, dia positif. Jadi menjawab ini kapan kecepatannya positif? Ya kalau T-nya di antara 0 sampai 2, kemudian di antara 6 sampai tak hingga kalau gerak terus. Kapan bergerak mundur? Bergerak mundur kalau kecepatannya negatif ya. Bergerak mundur ini antara 2 sampai 6. Pas di 2 dan di 6 kecepatannya 0. Jadi kalau geraknya sebenarnya di sumbu X, kalau kita lihat misalkan dia geraknya ke kanan itu, pas T-nya 2, nah dia kecepatannya 0, T-nya 2. T-nya 2. Kecepatannya 0. Setelah itu dia membalik, kecepatannya jadi negatif. Geraknya ke sana, balik lagi ya ke sini. Oke. Tuh. Kemudian, udah dijawab pertanyaannya dulu. Kapan percepatannya positif? Ya hitung dulu percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi turunan dari kecepatan. dv dt itu ya, v-nya kecepatan. Oke, dihitung dengan rumus, turunkan aja dari sini. Kapan percepatannya positif ya kita periksa lagi tanda dari ini. Tapi ini udah mudah positif kalau T-nya lebih besar dari 4. Iluskan gerak partikel itu berarti kita menggambar grafik si ini ya. Menggambar grafik si ini. Nah, ilustrasinya udah saya buat. Sebenarnya gambarnya ini tadi dia 0 di mana tadi ya? Belum dihitung ya. Kapan dia 0? Oh, T-nya bukan. Ya harus dicari, ini difaktorkan ya. Ini saya udah langsung gambar. Ini saya gambarnya gini. Waktu T-nya 0, saya masukkan T-nya 0, posisinya minus 30. Ini grafik yang merah ya. Grafik yang merah. Waktu T-nya 2, dia kecepatannya 0, saya hitung. T-nya 2, posisinya ini ya harus dihitung berapa ya. Tingginya berapa. T-nya 2, masukkan di sini. Kemudian kita lihat waktu antara 2 sampai 6, kecepatannya negatif. Jadi posisinya turun sampai 6. Kalau dimasukkan di 6 ini hasilnya kembali minus 30 ini. Jadi kalau kenyataan benernya gini, awalnya T-nya, saya gambar T-nya di atas, posisinya ada di min 30 waktu T-nya 0. Kemudian dia bergerak positif sampai T2. T2 tuh kalau dihitung nggak tahu berapa ya, pokoknya bergerak waktu T. Ini bergerak ke kanan, ke sana. Bergerak ke sana.
sampai T-nya 2. T-nya 2 posisinya bisa dihitung dari sini, masukkan T-nya 2 posisinya berapa gitu ya. Setelah itu dari 2 sampai 6, ini kenapa? Sebentar. View-nya suka ganti sendiri. Oke. Dari 2 sampai 6 negatif, berarti dia bergerak ke kiri. Sampai kapan? Waktu T-nya 6 itu kalau dihitung posisinya waktu T6 masukkan ke sini itu didapat minus 30 lagi. Jadi dia, atau saya gambar pakai warna biru ya supaya kelihatan. Tadi 0 sampai 2 dia ke kanan sana. Kemudian dari 2 sampai 6 dia bergeraknya ke kiri. Sebenarnya di sumbu X ini saya gambar ke atas sebenarnya. Sampai kalau T-nya 6 balik lagi min 30 kalau dihitung. Setelah itu dari T6 positif lagi, dia bergerak lagi ke kanan lagi gitu ya. Cuma ini semua di sumbu X. Di garis lurus. Kemudian yang biru grafik ini gampang ya, grafik parabola. Seperti ini. Nah, kita lihat bahwa di titik 2, ini lihat. Tadi turunan dari yang merah itu posisi. Turunan dari yang merah itu kecepatannya dia 0. Demikian juga di 6. Di 6, V-nya kan 0. Nah, ini dia garis singgungnya itu mendatar ya. Oke, gambarnya nggak terlalu penting. Yang penting di sini mau memberikan contoh turunan yang lebih dari turunan 1. Di sini turunan 2. Oke. Lanjut lagi. Cari rumus umum turunan ke N dari ini. Oh ya, kalau nanti Zoom-nya ada gangguan, tolong saya di miss call ya. Supaya tahu. Oke, ini juga mudah. Cari rumus turunan ke N. Nah, kalau mau mencari rumus turunan ke N, kita coba turunkan dulu beberapa kali. Sampai dapat polanya. Gitu ya. Nah, untuk itu karena ini pembagian, saya nggak mau pakai rumus pembagian. Rumus pembagian panjang. Jadi saya masih bisa ini ke ataskan. Jadi saya tulis gini. Oke, saya turunkan. Ini menjadi, ini sebenarnya aturan rantai ya. Nanti, sebentar, aturan rantai itu setelah ini kalau nggak salah. Iya, aturan rantai. Tapi saya pakai aja dulu di sini ya. Gini. Kalau mau menurunkan bentuk seperti ini, 1 min X pangkat min 1, itu turunkannya gini. Diturunkan pangkatnya min 1, 1 min X, ini pangkatnya turun jadi min 2. Kayak X pangkat min 1 kan diturunkan min 1, X pangkat min 2 gitu ya. Pakai rumus yang udah dikenal di depan. Cuma kalau ininya bukan X, ini di dalamnya 1 min X, kali turunan dalamnya lagi. Turunan si ini. Yaitu min 1. Itu nanti aturan rantai setelah ini dijelaskannya ya. Ini dipakai dulu aja. Jadi ini turunan pertamanya seolah U pangkat min 1, min 1-nya ke depan, pangkatnya jadi dikurangi 1, min 2, kali turunan dalamnya. Oke, disederhanakan jadi ini. Turunan kedua, kita turunkan dari sini. Seolah kayak sesuatu pangkat min 2. Turunannya min 2, ini pangkatnya turun 1, kali turunan dalamnya. Min 1, gitu ya. Jadi ini. Turunan 3, turunkan dari sini, konstantanya ikut aja. Min 3 ke depan, kali ini pangkat min 4, kali turunan dalamnya ini, min 1. Turunan keempat, sengaja ini nggak saya kalikan dulu karena mau nyari pola ya. Min 4, ini konstanta mah ikut aja.
Ini jadi min 5 kali turunan dalamnya min 1. Kayak gini. Nah, dari sini kita udah bisa menebak turunan ke N adalah, ditebak. Kalau belum bisa ya turunkan dulu yang ke 5, ke 6 sampai dapat pola. Tapi ini kita udah bisa lihat polanya. Turunan ke 1, ini depannya sebenarnya 1 gitu ya, bisa saya tambahkan. Turunan kedua ini 2. Turunan ketiga 2 kali 3. Turunan keempat 2, 3, 4. Sebenarnya ini 1 kali 2, bisa juga ini 1 kali 2 kali 3, ini 1 2 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi turunan ke N adalah N faktorial ya. Ininya. 1 min X selalu. Ini 4, ini min 5. 3 min 4. Jadi min N dikurangi 1 lagi. Oke, itu adalah turunan ke rumus umum turunan ke N. Caranya mencarinya gitu, diturunkan beberapa kali sampai kita mendapatkan polanya. Pada kebanyakan fungsi kita nggak lihat polanya ya. Kalau nggak ada polanya ya turunan ke N-nya nggak bisa dirumuskan bagus kayak gini. Oke, lanjut. Aturan rantai. Nah, coba cek dulu. Reva, paham nggak Reva? Reva Sofiana, Iya, Pak. paham nggak? Iya, Pak. Amelia, Iya, Pak. paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paling bawah siapa ini? Muhammad Sulfahmi Putra, dapat juga. Delvin, Iya, Pak. paham nggak? Nggak. Paham. Kok ragu-ragu gitu ya? Nggak meyakinkan. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Oke, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, berikutnya kita akan membahas aturan rantai. Aturan rantai ini untuk apa? Aturan rantai ini untuk menurunkan sebuah fungsi komposisi. Ya. Jadi, perhatikan fungsi ini. Fungsi ini merupakan komposisi dari fungsi X pangkat 3 min 3X dengan fungsi sin X dikomposisikan jadi fungsi ini. Nah, kita ingin menurunkannya terhadap X. Mungkin udah dikenal di SMA, tapi coba kita lihat pola umumnya ya. Nah, fungsi ini bisa kita tulis sebagai, oh ya tadi saya kecepatan ngomongnya, komposisi dari fungsi ini, saya sebut U, dan fungsi sin U. Ya. Jadi kalau dihitung ulang ya, sin U, sin dari ini. Oke. Nah, cara menurunkannya, kalau kita punya F ini fungsi dari U, ini ya, F ini fungsi dari U, kayak di atas. U-nya sendiri fungsi dari X. Maka turunan df dx itu adalah ngitungnya df du dulu, turun ke variabel yang langsung ada di sini, kali du dx. Oke, begitu. Nah, jangan keliru gini ya, jangan keliru notasi. Kalau pakai aksen itu suka keliru. Kalau saya punya fu itu sama dengan sin u, kalau saya tulis f aksen u, ini artinya bukan df dx ya. Diingat-ingat, bukan df dx, ini df du. Jadi kalau notasi aksen ini turunan terhadap yang ada di sini. Gitu ya. Memang kalau saya punyanya fungsi gx, g aksen x ya memang dg dx gitu ya, itu betul. Tapi kalau ininya u, notasi f aksen tuh artinya df du. Jadi kalau
saya punya F sin U. U-nya sendiri tadi X pangkat 3 min 3X. F aksen U tuh sama dengan cos U. Hanya nurunkan ini terhadap U saja. Ya. Jadi notasi aksen ini harus dilihat ininya. Nah, kalau turunan ke X, nah itu notasinya nggak boleh itu. Harus F aksen X. Ini baru DF DX. Jadi sebenarnya notasi ini lebih enak. Jelas itu variabelnya. Kelihatan. Karena kadang-kadang di ujian tuh terjadi dulu mahasiswa tuh nulisnya F aksen gitu. Nah, ini turunan terhadap apa? Terhadap X atau terhadap U atau terhadap apa? Kalau pakai aksen tuh harusnya ditulis jelas di sininya apa. Kalau X ya berarti DF DX. Kalau F aksen P ya artinya DF DP gitu ya. Oke, jadi hati-hati dengan aksen, harus jelas ininya. Nah, sehubungan dengan itu, jadi rumus ini bisa juga ditulis gini. DF DX sama dengan F aksen U kali U aksen X. Ingat bahwa ini adalah kalau F ininya fungsi U, F aksen itu DF DU. U fungsi X, U aksen itu artinya DU DX. Penting nih, penting yang ini penting memandang ini. Nanti lihat di soalnya. Kalau enggak keliru-keliru ya. Nanti kita bahas pas di tutorial. Oke. Jadi untuk contoh tadi kita lihat F saya tulis fungsi dari U. U-nya fungsi dari X. Maka menghitung DF DX, kalau DF DU mah tadi udah ya cos U. Kalau DF DX itu turunkan terhadap variabel langsungnya dulu, yaitu U. Ya, sin U jadi cos U kali turunan U-nya terhadap X. Ya, ini tinggal disusun. Nanti di soal saya jelaskan lagi lebih gampang. Kalau teoritisnya memang kok pada memusingkan gitu. Oh, ini tadi udah saya kecepatan ngomongnya. Notasi aksen hati-hati. Ini nanti kita lihat contoh dulu. Kita lihat contoh ini ya. Saya crop ini. Nah, kalau pakai notasi D besar atau DF DX itu lebih jelas ketimbang pakai notasi aksen. Oke. Nah, ini nggak ada solusinya ya? Oh, nggak dikasih. Biarin. Jadi ini kita bisa pandang gini. F X sama dengan ini arti pangkat 3, sin pangkat 3 itu artinya ini ya. Sin X pangkat 3 min 3X itu pangkat 3 sama aja. Nah, cara nurunkannya gini. Kita perhatikan dari fungsi ini komposisi lebih dari satu fungsi ya. Wah, nanti dulu dong. Kalau gitu harus teorinya dulu. Saya salah. Kok nggak ada ya? Sebentar. Nggak ada contoh yang cocok. Kalau gitu ganti dulu contohnya, jangan ini. Ganti dulu. Yang lain. Fx sama dengan misalkan atau nggak bisa lah, saya teorinya dulu aja baru contohnya, karena yang barusan tuh contohnya rantai 2 kali, jadi harus ngebahas dulu ini. Nah, sekarang komposisinya kalau 3 fungsi, F fungsi dari U, U-nya fungsi dari V, V-nya fungsi dari X, gitu ya. Jadi ada fungsi F Vx. Vx itu nilainya dihitung oleh U, jadi UV nanti
setelah ini dihitung, U-nya sendiri dihitung nanti masuk ke fungsi F. Maka menurunkan fungsi komposisi seperti ini tinggal diurut. Kalau mau menghitung df dx, itu tinggal df du ini kali turunan U-nya. U-nya turunannya ke V ya, du dv. Kali turunan V-nya terhadap X, dv dx gitu ya, bersusun 3 kali. Nah, baru ke contoh yang barusan. Coba kita lihat. Sekalian saya menjelaskan cara memandangnya supaya nggak keliru. Ini mudah harusnya soalnya. Tentukan ini. Nah, di sini komposisinya 3. Ini notasi ini sama aja dengan sin X pangkat 3 min 3X pangkat 3. Nah, kalau fungsi komposisi itu mau diturunkan, kita lihat fungsi yang paling luarnya dulu. Apa itu fungsi yang paling luar? Gini maksudnya. Kalau saya diberikan bilangan X-nya, misalkan X-nya dikasih nilainya X-nya 1/5 atau X-nya 5 lah supaya bulat. Kalau X-nya 5, cara ngitung fungsi ini gimana? Ya, hitung dulu yang ini. Tuh. X pangkat 3 min 3X. Jadi 5 pangkat 3 min 3 kali 5. Setelah itu, saya ngitung nilai sin-nya. Baru dipangkatkan 3. Berarti fungsi terluarnya itu fungsi pangkat 3. Itu yang saya maksudkan fungsi terluar. Jadi ini, saya bisa tulis fungsi ini sebagai FU sama dengan U pangkat 3. Paling luar U pangkat 3. Dengan U-nya sama dengan sin X pangkat 3 min 3X. Oke, ini masih komposisi fungsi. U-nya sendiri, kembali kalau tadi diberikan angka 5 itu, saya ngitungnya yang ini, baru sin, disinkan. Jadi fungsi terluarnya untuk yang ini sin. Nah, maka U-nya saya bisa pandang sebagai sin dari V. Dengan V-nya sama dengan X pangkat 3 min 3X. Nah, ini udah bukan komposisi. Jadi sebenarnya saya bisa tulis di sini V sama dengan X pangkat 3 min 3X. Gitu ya. Nggak usah di kanannya karena nggak usah dipecah-pecah lagi. Nah, menurunkannya df dx atau sama aja notasi ini. Gitu ya. Itu sama dengan berurutan dari yang paling luar ini menjadi turunkan terhadap U dulu dari si F. F-nya karena fungsi U ya. Ini pengennya yang awal fungsi X, tapi dia komposisi beberapa fungsi. Turunkan terhadap U, kalikan turunan U-nya terhadap V. Gitu ya. Sebentar. U itu ya. U fungsi V kan ya. Coba saya tulis gini. U V. Ini kenapa gitu? Karena ini U fungsi dari V. Baru turunkan lagi V-nya. V fungsi dari X, turunkan ke X. Gitu. Tinggal dihitung ini sama kita. 3U kuadrat turunan V sin ini. Turunan U terhadap V adalah cos V. Turunan V terhadap X adalah 3X kuadrat min 3. Kembalikan semuanya ke dalam X, 3, karena awalnya kan semua eksplisit dalam X. 3U kuadrat, berarti U-nya tadi adalah sin, ini ya, tadi U-nya.
sin X pangkat 3 min 3X pangkat 2 cos V, cos dari V, mana tadi V? V-nya ini, X pangkat 3 min 3X dikalikan, yang terakhir ini turunan dari ini, udah ini diturunkan kali 3X kuadrat min 3. Nah, kalau memandang rumus-rumus pakai notasi UV gini kan membingungkan. Nah, kalian sebenarnya bisa langsung kayak gini. Saya ulangi cara langsungnya. Sebenarnya sama aja, cuma penulisan ininya udah di kepala kita. Coba saya tulis dulu ini ya. Tulis ulang. Nanti nggak usah pakai UV gitu kalau di ujian, langsung aja gini. Ini tadi sama dengan sin X pangkat 3 min 3X seluruhnya dipangkatkan 3. Kalau mau mencari turunannya, sorry, saya salah ya. Yang sama dengan tuh yang ini ya. Yang itu sama dengan itu. Oke, ini di atas juga tadi salah nulis saya kalau kayak gitu. Saya perbaiki dulu, nanti dianggapnya sama. Ini sama dengan itu, belum diturunkan. Nah, kalau udah diturunkan, ini nurunkannya bisa langsung gini. Lihat fungsi terluarnya. Fungsi keluarnya fungsi pangkat 3. Ya, jadi turunannya kayak X pangkat 3. 3X kuadrat, cuma X-nya tuh ini. Gitu ya. U tadi. Sin X pangkat 3 min 3X. Sekarang pangkatnya tinggal 2. Turun 1. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Ini yang dalamnya fungsi terluarnya sin. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya lagi. Gitu ya. 3X kuadrat min 3. Nah, begitu. Sama aja dengan yang atas ini. Jadi, lihat fungsi terluar, turunin. Ini seolah U gitu ya. U pangkat 3, 3 U pangkat 2. Kali turunan dalamnya. Sin ini menjadi cos ini. Kali turunan dalamnya lagi. Setelah itu nggak ada lagi dalamnya. Gitu ya, itu aturan rantai. Kalau nggak paham nanya. Jadi nggak usah ditulis UV kayak gini. Yang sebenarnya memang ini yang benernya ya. Ini juga benar, cuma membayangkan U-nya dan V-nya kita di dalam kepala aja. Oke. Nah, dari sini sekarang kita bisa membuktikan rumus ini. Kita di depan hanya punya rumus bahwa turunan dari X pangkat N, N-nya bilangan asli, itu sama dengan N X N min 1. Kemudian juga berlaku untuk yang negatif. Tapi bulat N-nya asli, min N X min N min 1. Rumus ini sampai yang di depan itu belum bisa membuktikan kalau pangkatnya rasional. Apalagi kalau irasional nanti, yang irasional sekali ini juga belum bisa. Nah, sekarang kalau pangkatnya rasional, jadi bentuk P per Q, pecahan, maka rumus ini juga berlaku. Rumus yang seperti ini. Coba kita lihat buktinya. Jadi setelah ini nanti kalau pangkatnya pecahan boleh pakai rumus yang ini ya. Coba kita lihat buktinya. Sekali-sekali kita buktikan. Nah, misalkan R P per Q. Kenapa boleh ditulis gini? Karena R-nya ini dibilang bilangan rasional. Anggota ini. Q ini himpunan bilangan rasional. Nah, saya punya soalnya ini saya sebut Y. Y sama dengan X pangkat R. Mau saya turunkan. Belum boleh pakai rumus ini. Karena rumusnya baru boleh dipakai untuk yang ininya bilangan asli atau negatifnya.
Ini enggak, ini pecahan. Oke, saya tulis ini. R-nya tadi dimisahkan ini, pecahannya. Kemudian saya pangkatkan Ki kedua ruas. Ini dipangkatkan Ki, ini dipangkatkan Ki, jadi tinggal ini. Nah, Ki dan P masing-masing bilangan bulat ya. P dan Q-nya bulat. Nah, sekarang kita lihat, kita turunkan terhadap X. Kedua ruas turunkan terhadap X, tapi baru dinotasikan. Ya, baru dinotasikan. Belum diturunkan. Baru dikasih notasi mau diturunkan terhadap X. Kita lihat tadi. Kalau saya punya, aduh, sebentar ini. Suka ngeceklik gitu ya. Sebentar lah, view-nya kalau ganti itu nanti nggak bisa. Oke. Kita ingat tadi, kalau saya punya Y fungsi dari U, atau jangan Y lagi, karena di sini juga Y. Gini, kalau saya punya U pangkat Q, maka turunannya terhadap X, ingat di sini, U-nya sendiri fungsi dari X gitu ya. Kalau U-nya fungsi dari X. Contohnya misalkan gini, X kuadrat ditambah 3X pangkat Q gitu. Nurunkannya tadi menurut aturan rantai adalah turun dulu terhadap U gitu ya. Turun terhadap U, jadi U pangkat Q min 1 kali turunan U-nya yang lebih dalamnya terhadap X. Nah, ini saya perlukan untuk apa? Untuk menurunkan yang ini. Kita lihat, Y itu bukan variabel bebas, Y itu bergantung ke X. Jadi kalau mau menurunkan ini, ya kita ikuti ini. Turunannya adalah ini. Q kali Y pangkat Q min 1, pangkatnya turun 1, kali turunan Y-nya terhadap, ini yang lebih dalamnya tuh Y ya. Jadi seolah ini, Y pangkat Q. Y-nya sendiri masih fungsi X. Ini ya. Maka turunannya adalah Q Y pangkat Q min 1, turunan rantai, kali turunan dalamnya terhadap X. dy dx. Ya. Begitu, kenapa muncul ini. Yang ini sih X, gampang. X pangkat P ya, P, X pangkat P min 1. Gitu ya. Turunan dalamnya lagi, kalau mau diturunkan terhadap X kan 1. Gini, X pangkat P, kalau saya pandang gitu, turunannya P, X pangkat P min 1, kali turunan dalamnya terhadap X, dx turunin terhadap X, ya 1, nggak usah gitu ya. Jadi kalau X, hanya turunan ininya aja. Tapi kalau bukan X, harus ditarik turunannya terhadap X ini. Oke. Lanjut lagi, saya hapus dulu, saya bersihkan. Saya susun, saya kan mau nyarinya dy dx ya. Mau nyarinya dy dx dari ini kan. Mau membuktikan rumus ini. Dy dx-nya saya susun. Nah, dy dx-nya belum kebentuk ini. Malah dy dx-nya memuat Y. Saya akan ubah bentuk ruas kanan supaya semuanya dalam X. Dengan hubungan tadi ini. Coba kita lihat demikian. Perhatikan Y pangkat Q min 1. Yang min 1-nya saya ke ataskan menjadi ini. Kenapa diginikan? Karena Y pangkat Q saya bisa hitung dari sini. Y pangkat Q itu X pangkat P. Itu ya. Y pangkat Q, X pangkat P. Y-nya sendiri ini X pangkat P per Q. Oke. Ini dikeataskan sama saya.
P jadi dikurang P. Nah, gabungkan ke sini. Y pangkat Q min 1-nya saya ganti, seper Y pangkat Q min 1-nya saya ganti ini. Jadi yang ini P per Q kali ini dikali lagi ini. Oke. Ini tadi yang ini. 1 per ini. Menggantikan 1 per ini. Hitung X kali X berarti pangkatnya kita jumlahkan. Ini ada P, ini ada pangkat min P habis. Tinggal P per Q dikurang 1. Oh ya, belum di itu kan. P per Q kurang 1. Nah, P per Q-nya kembalikan ke R. P per Q-nya R. Jadilah rumus yang atas ini. Oke, ini buktinya lupa, nggak apa-apa. Rumus ini jangan lupa, berlaku untuk bilangan rasional. Begitu ya. Nggak usah di-save. Oke. Satu lagi rumus penting yang nanti akan nyambung. Turunan dari B pangkat X sama dengan B pangkat X ln B. Kita udah punya di depan turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X ya. Coba. Lupa mungkin ya, saya lihatkan. Kita di depan tuh udah menurunkan. Buktinya nggak saya bahas. Mana ya teorema yang banyak itu? Kelewat gitu. Sudah ini gitu. Ini. Ini. Mana ya? Bukan. Nah, ini nih. Cuma saya nggak tuliskan buktinya, ini diterima aja. Kalau mau yang penasaran dengan buktinya, lihat di halaman ini. Turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Sekarang kita mau menurunkan ininya, E-nya diganti bilangan sembarang, B pangkat X. Ini baru bisa dibuktikan saat ini. Setelah tahu turunan ini. Oke ya. Oke, saya akan tunjukkan lagi ini dengan hitungan. Nah, sekalian. Lama reaksinya. Tempel sini. Gedein. Oke. Nah, coba kita lihat Y sama dengan B pangkat X. Akan ditunjukkan turunannya ini. Gitu ya. Kita lihat bahwa fungsi E dan ln udah di depan yang lalu ya. Itu saling inverse kan. Artinya ini bisa saya tulis sebagai E ln B pangkat X. Karena apa? Fungsi eksponen dan ln saling inverse. Artinya E ln apapun kuda. Ini kan komposisi fungsi ln dengan fungsi E. Hasilnya balik lagi kuda. Demikian juga kalau ln E pangkat kambing. Ya balik lagi kambing gitu ya. Karena ln dan E kalau dikomposisikan dia saling inverse. Oke. Saya hapus dulu ya. Nah, sekarang pakai aturan rantai. Kita udah tahu E pangkat X turunannya E pangkat X. Kalau E pangkat U turunannya terhadap X. Turunkan dulu terhadap U ya. Sama dengan rumusnya turunkan dulu terhadap U. Turunkan terhadap U. Kali turunan dalamnya lagi. Kali. Salah nih nulis. E pangkat U. Kita turunkan terhadap U kali DU DX ya. Gitu. Aturan rantai. E pangkat sesuatu turunannya tetap nanti ini tetap
Ya, ini kali du dx. Oke, ini U yang saya maksudkan nih U-nya. Atau pakai istilah kayak tadi fungsi yang terluar. Kalau saya punya bentuk seperti ini, diberikan nilai X, maka sebentar. Saya melakukan sedikit lompatan dulu. Ini saya tulis dulu ini. Ln ada pangkat di atasnya bisa ke depan ya. Gitu. Nah, ini kalau diberikan X nilai tertentu, misal X-nya 5, yang kita hitung adalah 5 dikalikan ln B konstanta ya. B-nya tertentu. 5 kali ln B, baru di E pangkatkan. Jadi fungsi terluarnya E pangkat. Maka turunannya adalah E pangkat. Menurut aturan rantai, fungsi terluar E pangkat turunannya tetap. Kali turunan ininya terhadap X. X kali ln B turunannya adalah X-nya aja yang diturunkan, tinggal ln B. Gitu. Ya. Nah, ini saya kembalikan ke bentuk awal. Sepertinya bolak-balik, memang bolak-balik supaya keluar sebenarnya. Dan ini saya kembalikan menjadi B pangkat X ln B. Sama dengan, oh ya itu yang mau dibuktikan. Jadi, sorry, ada yang salah ini. Ini masih Y ya. Ini udah diturunkan. Gitu ya. Ini Y aksen X. Gara-gara ruas kirinya nggak ditulis ini. Nah, itu adalah yang mau kita buktikan. Gitu ya. Kembali aturan rantai. E pangkat sesuatu diubah dulu supaya gini. Karena kita belum tahu turunan dari B pangkat X supaya hilang faktor B pangkat X ya. Nah, E pangkat sesuatu turunannya adalah tetap. E pangkat sesuatu itu turunannya selalu tetap kali turunan lebih dalamnya terhadap X. X ln B itu konstanta, jadi X-nya aja yang diturunkan, yaitu 1. Hanya ada ln B. Bawahnya tinggal disusun ulang. Gitu ya. Dan ini kembali menjadi satu rumus yang boleh langsung dipakai. Lanjut, kita lihat soal-soalnya. Nomor 1, mana yang mau dibahas? Boleh 2 biji, pilih. Kalau nggak ada yang milih, dilewat sama saya. Yang F, Pak. Yang F sama 2 biji. Yang G, Pak. G. F sama G. Oke. Semua sama sebenarnya itu ya, polanya. F sama G. Dipikirnya paling belakang paling susah, padahal enggak juga. Itu sin-nya kenapa miring ya? Saking dosanya mungkin. Sin-nya jadi miring, salah ngetik saya. Susah lurusin dah, biarin. Nah, coba kita lihat. Y sama dengan sin, kelihatannya panjang gitu. Cos, sin lagi 2x. Kurung. Nah, mencari dy dx atau y aksen x sama aja adalah fungsi terluarnya adalah sin yang ini ya. Artinya kalau diberi bilangan x, kita ngitung dulu 2x, disinkan, hasilnya dihitung cosnya, terakhir dihitung sin-nya lagi. Jadi sin yang paling luar ya udah, tinggal cos, salin sisanya. Sin 2x ya, kali turunan yang dalamnya. Saya baru notasikan. Cos sin 2x
Gitu ya. Jadi ini sin sesuatu jadi cos sesuatu kali turunan dari sesuatunya tersebut terhadap X. Lanjut. Ini tulis ulang aja. Udah nggak diturunkan lagi. Cos dari sin 2X dikali ini diturunkan lagi. Fungsi paling luarnya adalah cos sekarang. Cos dari sesuatu. Cos dari sesuatu hasilnya cos turunannya min sin. Sesuatunya tulis lagi sin sesuatu. Ini kenapa kurungnya jadi banyak? Oh, saya tambahin itu, biarin aja. Ya. Cos sesuatu jadi min sin sesuatu kali turun sesuatunya lagi, gitu bertahap ya. Belum saya turunkan ini. Dalamnya itu 2X. Sama dengan ini sama aja kali, untung nih papan tulisnya bisa digeser gini. Ini sin dari sesuatu ya kali cos 2X kali turunan dalamnya lagi. Sama dengan ini sama sampai sini sama sekarang dikali 2X turunannya 2. Kalau kalian terbiasa boleh langsung nulis ini turunannya cos sin ini turunannya cos ini, terus ininya langsung diturunin lagi kali min sin ini sin diturunkan lagi kali cos ini dikali 2 gitu. Sekaligus juga boleh. Ya. Cuma kalau bertahap kan jadinya, karena saya sedang menjelaskan, saya prosesnya bertahap supaya tahu. Kalau nggak paham nanya ya, kenapa demikian gitu. Cara memandangnya gimana? Yang kedua, y pangkat sin x. Y sama e pangkat sin x. Mau nyari y aksen x ya, atau dy dx sama aja. Nah, kalau e pangkat u tuh, fungsi luarnya dulu kita lihat. Kalau x-nya diberikan angka, saya ngitung dulu sin dari angka tersebut, x-nya 5 lah gitu. Saya ngitung sin 5, hasilnya baru e pangkat dari hasil tadi. Jadi fungsi terluarnya e pangkat. E pangkat itu turunannya tetap. Kali turunan lebih dalamnya, yaitu sin x. Saya baru notasikan, belum diturunkan. Gitu. Sama dengan e pangkat sin x kali turunan dalamnya itu tadi adalah cos x. Begitu. Ya. Satu lagi mungkin kembangan dari yang barusan. Kalau y sama dengan 3,1 pangkat sin x. Turunannya gimana? Jangan 3,1, 3 aja ya. Supaya enggak terlalu itu. Nah, itu pakai rumus yang tadi b pangkat x. Kita lihat. B pangkat X, sebenarnya B pangkat X ln B. Tapi kita sekarang punyanya bukan B pangkat X, B pangkat sin X. Ya di soal saya. Ini B-nya 3. Bukan 3 pangkat X, tapi 3 pangkat sin X. Tapi kita punya rumus. Kalau 3 pangkat X, turunannya 3 pangkat X ln 3 menurut rumus tadi. Kalau 3 pangkat ini gimana? Kita lihat fungsi terluarnya 3 pangkat ya. Artinya kalau diberikan X angka, dihitung dulu sinnya, baru dihitung 3 pangkat. Jadi yang terakhir dihitung itu yang terluar. Ya, 3 pangkat sesuatu, rumusnya ini. Jadi 3 pangkat sesuatu ya tetap kali ln 3. Tapi karena ininya bukan X, kali lagi turunan dari yang lebih dalamnya. Sama dengan 3 pangkat sin X
kali ln 3. Ln 3 itu hanya bilangan aja. Kali cos X gitu. Ya. Kalau ini diterapkan lagi sama saya ke atas, kalau 3-nya diganti E, ini sama aja. Nanti 3 E pangkat sin X, ln E itu 1 kali cos X gitu ya. Kalau 3-nya diganti lagi dengan E. Jadi ini lebih umum. Kalau bilangannya bukan E. Oke. Berikutnya. Mau yang pecahan satu dong Pak, yang nomor 1 boleh nggak? Ya nomor 1 boleh lah. Tadi bukan milih itu. Oke ya, supaya paham pokoknya kalau belum paham saya bahas. Oke, ini mau kita turunkan terhadap X. Y aksen X. Fungsi terluarnya apa? Halo? Fungsi terluarnya apa? U pangkat 4 Pak. Pangkat 4 ya? Fungsi pangkat 4 ya? Iya. Jadi seolah sesuatu pangkat 4 gitu. U-nya tuh yang di dalamnya. Nah, nurunkannya berarti 4. U-nya salin lagi, yang dalamnya salin aja. Turun pangkatnya 3 kali turunan dalamnya. Sama dengan nih saya salin aja. X kuadrat min 1 per X tambah 4 pangkat 3. Ini turunannya ya tinggal pakai pembagian. Saya tulis dalam kurung besar. Turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilangnya tetap kali turunan penyebut 1 dibagi penyebut kuadrat. Ya, tinggal disederhanakan kalau bisa disederhanakan. Oke ya. Paham ya aturan rantai? Nah, kita lihat. Sisi sebuah kubus bertambah dengan laju ini. Saya buka aja. Saya jawab yang A aja ya. Mau ditulis atau mau diciluk bak aja? Tulis aja ya. Kayaknya lebih paham ditulis. Kalau ada gambar yang susah saya baru pakai. Atau nggak perlu penjelasan khusus, saya langsung buka. Ih, kadang kecil, kadang gede. Nah, sisi sebuah kubus, aduh miring kasihan, bertambah dengan laju ini. Yang A saya jawab. Cari laju pertambahan volumenya pada saat sisinya 20. Gini. Ini bayangkan ada sebuah kubus. Kubus tuh sisi-sisinya sama semua ya. Nah, sisinya semua sama. Sisinya tersebut bertambah dengan laju sekian sentimeter per menit. Ini bayangkan kalau kubusnya dipanaskan, kan sisi-sisinya memuai sehingga membesar. Dan memuainya homogen tiap sisi. Sebesar ini. Cari laju pertambahan volumenya. Kalau laju pertambahan volume berarti turunan volume terhadap waktu ya. Namanya laju pertambahan volume tuh perubahan volume terhadap perubahan waktu. Jadi yang dicari adalah perubahan volume terhadap perubahan waktu pakai turunan. Nah, yang diketahui adalah perubahan rusuknya. Jadi kita rumuskan hubungan rusuknya atau sisinya dengan volume. Karena yang diketahui ini, kita nggak bisa mencari saat ini hubungan laju perubahan sisi dengan laju perubahan volume. Itu langsung nggak bisa. Yang bisa langsung adalah hubungan sisi dengan volume. Karena volume adalah sisi pangkat 3. Jadi saya notasikan.
sebut S dan V itu masing-masing nulis jelek nih, masing-masing sisi atau rusuk dan volume kubus. Saya punya hubungan V itu sama dengan S pangkat 3. Dan saya tahu ini apa artinya, berarti ini laju perubahan sisi. Ini adalah ds dt 16. Nah, hubungkan itu. Jadi kita cari hubungan turunannya. Caranya gimana? Nah, kita lihat yang mau dihitung ini. Jadi turunkan terhadap T si volume. Yang si sisi ya tentunya harus ngikuti ya. Nah, V ini V ya, bukan U ya, V. Ini adalah dV dt. Ya, sama aja. Ini turunan V terhadap T. Itu yang mau dicari. Sedangkan ini adalah, kita lihat, menurunkan si S pangkat 3 terhadap T. Pakai rantai lagi. Turun dulu terhadap S. Dikali apa? Turunan si S terhadap T. Gitu ya. Kayak U pangkat 3 tadi kan. Nanti kita turunkan terhadap U dulu. 3U kuadrat kali DU dt itu ya. Kalau di sini S. Ini menjadi 3S kuadrat kali, ya ini ds dt. Nah, dengan demikian saya bisa menjawab ini. Pada saat ini dipakainya terakhir ya. Tinggal dimasukkan saat S-nya sama dengan 20 kan di sisinya. Maka dV dt sama dengan 3 kali 20 kuadrat. ds dt-nya tadi di atas selalu 16. ds dt-nya kali 16. Sekian. Begitu. Oke? Maaf mau bertanya. Ya, sok nanya. Dari DT angka 3-nya ke bawahnya masih belum paham, Nah. Pak. Gini. Kalau saya kasih yang lain. V sama dengan T pangkat 3 ditambah 3T dibagi T kuadrat tambah 1 pangkat 3. Mau nurunin dV dt gimana caranya tadi pembagian? Lihat fungsi terluarnya. Fungsi terluarnya adalah pangkat 3 ya. Artinya ya kalau diberikan nilai T di sini, ini dihitung terakhir. Kita ngitung dulu ini, ngitung bawah, kemudian hasilnya, pembagiannya, kemudian pangkatkan 3. Turunannya adalah, kalau ini saya sebut U, turun dulu terhadap U, ini si T pangkat 3 ditambah 3T per T kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikali, jadi seolah U pangkat 3. Turunannya adalah turunan dari ini. U pangkat 3 terhadap U kali turunan lebih dalamnya ini. Ini fungsi T. Kali DU dt. Gitu. Aturan rantai itu. Kalau mau langsung, ya udah ini. Sesuatu pangkat 3. Ya. Sesuatu pangkat 3 menjadi 3 kali sesuatunya tuh U-nya tadi. T kuadrat tambah 1. Tinggal 2 pangkatnya kali turunan ini. Ya ini pembagian. Nah ini sama. Saya punya V ini fungsi dari, sebentar, geser. V fungsi dari S pangkat 3. S sendiri fungsi dari T, V juga fungsi T ya. Bergantung waktu. Kenapa? Kan ini lihat. Sisinya bertambah terhadap waktu.
Jadi sisinya fungsi dari T. Saya mau mencari ini. Kenapa taunya dv/dt dari ini? Laju pertambahan volumenya. Laju pertambahan volume adalah dv/dt. Jadi ruas kanan juga harus saya turunkan terhadap T. Nah, tapi munculnya S pangkat 3. Jadi gimana? Turunkan dulu terhadap S. Ya. Kali turunan dalamnya. Kalau saya kurang mungkin lebih jelas sedikit. S. Bentar ya. Bentar, ada telepon. Saya jawab dulu, penting. Jadi gitu ya. Ini S pangkat 3 kan kayak yang di bawah ini tadi. Kayak contoh yang nomor A. Sesuatu pangkat 3 turunannya 3 kali sesuatunya tinggal pangkat 2. Kali turun ke dalamnya ini terhadap T. Kali ds dt. Paham nggak? Paham Pak, terima kasih. Oke. Rada susah menjelaskan tuh, rada susah. Oke, lanjut lagi. Perhatikan gambar roda piston di samping. Coba saya mau lihatkan. Aduh, ini ada animasi. Oh ya, ini animasinya. Suka lama keluarnya. Terpaksa kita tunggu sebentar. Karena penting. Harusnya tadi saya siapkan dulu. Atau kita baca dulu ya. Perhatikan gambar roda piston di samping. Jadi ini ada lingkaran, jari-jarinya satu. Kenapa saya tahu satu? Karena ini P berada di posisi 1,0 awalnya. Kalau P di 1,0 berarti jari-jarinya satu. Nah, roda ini berputar dengan kecepatan, dengan laju 2 radian per detik. Jadi 1 detik menempuh 2 radian sudutnya. Karena ini berputar, maka titik P berubah-ubah koordinatnya. Saya lihat ini keluar. Nah, animasinya saya lihatin ya. Nah, gitu. Si titik P awalnya di sini, di posisi 1,0. Terus berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Habis bensin. Isi bensin dulu. Biar jalan terus. Nah, kita lihat bahwa koordinat titik P kan berubah-ubah. Kalau titik Q, yang berubah hanya Y-nya aja. Ordinatnya aja. Absisnya tidak, X-nya nggak berubah. Jadi kalau P itu absisnya, X-nya absisnya itu berubah-ubah, ordinatnya juga berubah-ubah. Absis ordinat itu pasangannya dinamakan koordinat. Koordinat titik P berubah-ubah, kalau titik Q hanya ordinatnya aja, hanya Y-nya aja. Oke. Itu kondisinya. Kalau betulan di motor bakar atau di mobil itu, ini silindernya, di sini di dalamnya bensin diledakkan, bensin atau solar menggerakkan, mendorong titik Q. Kemudian ini ada batang penghubung yang hitam ini, peki ini konstan, ya batangnya menyebabkan roda berputar gitu ya. Kalau ini dibalik, rodanya diputar, titik Q-nya ikut bergerak. Oke. Nah, tentukan kedudukan titik P setiap saat. Oke, saya buka aja ya, karena ngegambarnya saya berabe kalau ini. Yang A dulu, tentukan. Oke, kita lihat. Ya, nuhun. Coba, bagaimana kita menentukan koordinat titik P setiap saat kalau dia berputar dengan laju sekian? Saya kalau nggak tahu, gini, yang pasti P itu koordinatnya X, X-nya berubah-ubah terhadap waktu, dan Y-nya juga berubah-ubah terhadap waktu ya. Nah, kita harus menentukan berapa ini setiap saat. Ini sama dengan berapa? X-nya, absisnya berapa, ordinatnya berapa.
Coba kita lihat tabel berikut aja kalau belum tahu. Kalau T-nya sama dengan setengah detik, X-nya berapa? Y-nya berapa? Kalau setengah detik berarti menempuh sudut 1 radian, betul? Kan 2 radian per detik. Kalau setengah detik berarti, sorry, ini saya tambah sesuatu. Sudut yang ditempuh, X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti menempuh sudut, ini kalau setengah detik, dia menempuh sudut 1 radian. Berapa ini si X-nya? X-nya berapa, Y-nya berapa? Ini berarti X-nya adalah cos 1 radian, kan? Betul? X-nya ini cos theta-nya 1 radian. Jadi X-nya cos 1 radian. Ini jari-jarinya 1 ya. Kalau jari-jarinya nggak 1 ya, X dibagi jari-jari sama dengan cos sudut theta di sini. Y-nya ini, Y dibagi 1 sama dengan sin theta. Sin 1. Kalau T-nya 1/5 detik, theta-nya berarti berapa? Sudut yang ditempuh theta itu. 2/5 radian, betul? Kan 2 radian per detik. Kalau 1/5 detik, ya 1/5 dari ini. 2/5 radian. X-nya berapa? Ya cos 2/5. Y-nya sin 2/5. Cos dari sudutnya dan sin dari sudutnya. Kalau T-nya 1 detik, sudut yang ditempuh 2 radian. Posisi X-nya ya cos 2 radian. Y-nya ya sin 2 radian. Radian nggak usah tulis ya. Oke. Kalau T-nya sembarang, sudut yang ditempuh berarti berapa? Radian, Pak. Ah, T dikali 2, Pak. 2T. 2T ya? Kan 2 radian per detik. Kalau T detik ya 2 kali T. Ini sudutnya cos 2T. Sin 2T gitu kan? Sin dari sudutnya ini. Radian ini nggak usah ditulis ya. Radian tuh kalau pokoknya kita sejak masuk kalkulus ini ya satuannya radian. Jangan derajat. Derajat lupakan, hanya untuk membayangkan aja. Nah, ini adalah posisinya tiap saat. T tertentu, posisinya ini. Oke. Jadilah ini. P posisinya ini. Ini cos 2T, sin 2T. Ya. Oke. Sebenarnya ini langsung aja saya. Setelah T detik, sudutnya segini. Posisi X ya cos 2T. Cos dari sudut yang ditempuh. Ini sin ini. Oke. Itu jawaban yang A. Yang B, tentukan ordinat dari Q setiap saat. Ordinat dari Q. Kalau ordinat itu Y-nya dari titik Q. Karena X-nya selalu 0 dia ya. Si Q. Ordinat dari Q gimana mendapatkannya? Saya tarik garis pertolongan. Misalkan setelah T detik, ini sudut yang ditempuh tadi 2T ya. Kalau udah T detik, sudut yang ditempuh 2T. Nah, berapa posisi si Q? Berarti kita harus menghitung tinggi Oki ya. Oki harus kita hitung. Ini kan ordinatnya Y-nya kan si Oki ini. Nah, saya tarik garis pertolongan itu. Tek. Oki ini itu sama dengan OM ditambah MQ. Oki yang mau kita hitung, ordinat dari si titik Q,
sama OM ditambah MQ. OM ini apa? OM tuh Y-nya si titik P kan? OM sama dengan Y-nya si titik P. Y-nya si titik P ini sin 2T. Ditambah MQ. MQ ngitungnya gimana? Pakai Pitagoras ini. Segitiga yang ini. Ini. Dia sama dengan, ini batang penghubungnya panjangnya 5. 5 kuadrat dikurangi MP. MP itu adalah X-nya si titik P. Ini, MP sama dengan X-nya titik P. Yang udah diketahui juga. Jadi saya lihat bahwa, oh ya, saya notasikan L ini. L itu OQ ya. OQ itu L. OM tadi OM ini sin ditambah MP pakai Pitagoras. Sin ini OM. Ini 25 dikurangi ini kuadrat. Ini tadi nilai X-nya ya. X-nya cos. Oke, itu adalah koordinat Q setiap saat. Tentukan kecepatan gerak titik Q. Nah, titik Q kan turun naik. Berapa kecepatannya? Ya, tinggal turunan dari posisi. Turunkan aja ini terhadap T. Pakai Pitagoras lagi. Ini yang merah nggak perlu karena aturan pangkat udah bisa kita di sini. Yang ini kita pandang sebagai 25 min cos kuadrat 2T pangkat setengah. Gitu ya. Turunannya kembali pakai rantai. Kalau yang ini gampang ya. Sin 2T, sinnya turunkan jadi cos kali turunan dalamnya 2. Yang ini kita pakai rantai lagi. Setengah kali yang di dalamnya pangkatnya tuh dikurangi 1. Pangkat min setengah, ini jadi turun ke bawah, jadi akar. Kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya 25 itu 0. Min cos kuadrat pakai rantai lagi ini. Min dari cos 2T pangkat 2. Fungsi luarnya pangkat 2. 2 cos ini pangkat tinggal 1. Pangkatnya 1. Kali turunan dalamnya lagi. Cos 2T. Cosnya dulu. Cos jadi min sin. Ini tetap. Kali turunan dalamnya lagi. Kali 2. Rantai beberapa kali. Begitu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Banyak juga nih ngebahas soal lama. Satu lagi aja saya akan bahasnya. Yang ini ya. Atau kalau keburu 2 soal lagi. 2 buah kapal. Ini buka aja. Oke. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur dengan laju sekian. Kapal B bergerak ke utara dengan laju sekian. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Nah, soal-soal kayak gini, soal cerita gini kita harus merumuskannya ya. Kalau belum tahu apa-apa, gambar dulu aja kondisinya awalnya. Ini ada kapal, 1 kapalnya ke timur. Ke sana timur ya. V1 itu, V ada kupingnya saya. 20. Satuan mah kalau udah seragam udah nggak usah ditulis. Kapal B atau VA ya, ini kapal A. Kapal B ke utara. VB 12. Tentunya setelah T jam, satuannya jam, kapal A mungkin di sini ya. Ini posisi kapal A, sebutlah udah sampai titik P gitu dia. Kapal B udah sampai titik Q setelah T jam. Oh ya, kalau ada pertanyaan seberapa cepat berpisah setelah 3 jam,
Ini nanti dipakainya terakhir. Kita lihatnya setelah T jam secara umum. T dulu pakai variabel ya. Setelah T jam. Nah, coba harus bisa menerjemahkan seberapa cepat mereka berpisah. Jadi apa itu? Seberapa cepat mereka berpisah. Kan ini pesawat yang A ke kanan, yang pesawat B ke utara. Apa yang dimaksud dengan seberapa cepat mereka berpisah? Kita harus ngitung perubahan apa? Halo? Jarak ya Pak? Hah? Jarak apa? Jarak bukan Pak. Jarak apa? Jarak antara kapal A dan B Pak. Jarak antara kapal A dan B gitu ya. Oke, saya akan jawab tertulis aja ini mah. Bukan. Bukan jarak. Apa? Laju bukan Pak. Laju apa? Laju di antara Hah? kapal Ulangi. Laju dari apa? Nyebut laju turunan boleh. Wah, ajannya keras. Kamu lagi di dalam masjid nih? lamanya dekat masjid Pak. Oh. Seberapa cepat mereka berpisah? Berarti antara dua kapal tadi ya. Nah, kalau saya notasikan kapal, misalkan gini. Misal setelah T detik kapal A sampai di titik P dan kapal B sampai di titik Q gitu ya. Nah, saya hubungkan ini. Ini T setelah T detik. Berarti seberapa cepat mereka berpisah? Kalau ini jaraknya saya sebut L. Yang ditanya adalah apa? Bukan jaraknya, bukan L-nya. Tapi seberapa cepat mereka makin bertambah jauh, gitu kan? Jadi adalah DL DT saat T-nya 3 jam. Jangan setelah 3 jam, ini rada nggak bener. Kalau setelah 3 jam itu bisa 4 jam, 5 jam, 100 jam. Jadi pada saat sesaat pas T-nya 3 itu berapa gitu. Nah, ini dulu harus dipahami. Kalau nggak bisa menerjemahkan ini berabe, soalnya nggak bisa ngejawab. Kalau udah ini mah gampang. Tinggal kita merumuskan L-nya aja kan. Nanti turunkan. Nanti masukkan T-nya 3. Nah, kita rumuskan dulu. L sama dengan dari mana saya dapat jarak L? Ya dari OP dan OQ kan? L kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah OQ kuadrat gitu kan? Kok jadi vektor? OP berapa? OP itu tadi apa? Yaitu pesawat pertama sesudah T detik. Jangan T detik. Satuannya jam. T jam. Setelah T jam, OP itu berapa? Halo? Setelah T jam, Dikali T. apa yang dikali T? Kecepatan. Nah, 20 T kan? Kuadrat. Oki 12 T kuadrat kan? Nah, saya dapat hubungannya. Jadi saya
mau hitung sederhanakan, luaskan aja berapa ya? 400 ditambah 144 544 ya, T kuadrat gitu. So 400 12 kali 12 144. Oke. Nah, jadi L-nya akar 544 T gitu kan. Nah, dengan demikian DL dt akar 544 saat T-nya 3 jam. Ternyata ini hasilnya DL dt-nya konstanta, berarti T-nya berapapun sebenarnya ya ini juga. Maka DL dt ya akar 544 juga. Selesai. Begitu. Ya, yang susah menerjemahkan ini nih. Ya harus latihan, nanti di tutorial banyak soal ceritanya. Oke. Satu lagi. Ini gampang. Saya cepat aja ya. Hanya mau merumuskan aturan rantai aja. Tentukan titik potong garis singgung terhadap kurva ini di titik di X sama dengan 3 dengan sumbu X. Jadi tentukan dulu persamaan garis singgungnya. Nah, menentukan persamaan garis singgung di titik X sama dengan sekian, ya kita hitung kemiringannya dulu. Ya, gambarnya nggak perlu tahu. Oh ya, saya mau ngitung dulu titik singgungnya. Kalau X-nya sekian, ya saya masukkan ke sini. Akar pi per 3 kali cos pi per 3. Kalau dihitung sekian. Jadi ini titik singgungnya. Nah, kita udah tahu titik singgungnya. Titiknya ini. Akar pi per 3, 0,512 Y-nya. Kemiringan garis singgungnya, kita hitung turunannya. Pakai aturan rantai kayak tadi. Ini perkalian cos X kuadratnya pakai rantai, hitungnya. Aturan rantai. Kemudian kita hitung turunannya di titik X sama dengan sekian. Dapatnya sekian. Persamaan garis singgungnya tinggal Y min Y1 sama dengan kemiringan kali X min X1. Itu ya. Kapan memotong sumbu X? Kalau memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Misalkan titik potongnya di sumbu X C, 0, Y-nya 0, C-nya dicari. Ya udah, Y-nya 0, dicari C-nya. Ya X-nya itu ya, C-nya itu. Oke. Ini implisit ya. Nanti ini hari besok mungkin saya teori dulu ya, tutorialnya hari Kamis aja. Jadi supaya teorinya ke cover dulu. Begitu. Jadi besok kuliah lagi, Kamis baru tutorial. Oke, hari ini sekian dulu. Saya hentikan dulu rekamannya.